Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Kita dipertemukan kembali setelah kita rehat selama bulan puasa. Kita bersyukur dipertemukan kembali untuk sama-sama mencari ilmu agama, nikmat yang kebaikannya nanti akan kita rasakan khususnya dalam kehidupan akhir kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu thariqan ilal jannah." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Kita maklum mengetahui bahwa jalan untuk bisa tiba di surga itu bukan jalan yang mudah. Jika kita mengimani fase-fase kehidupan setelah kematian, dikumpulkan di mahsyar 50.000 tahun lamanya, kemudian setelah itu dihisab amal perbuatan kita, kemudian setelah itu ditimbang, dan yang paling mengerikan adalah ketika kita berjalan di atas neraka. Tergantung amal yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Tapi ada amalan yang kalau kita melakukannya itu akan bisa menjadi sebab jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah Ta'ala, yakni duduk dalam satu majelis mencari ilmu agama. Makanya kalau kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk ngaji seperti malam hari ini, ya kita harus bersyukur. Melebihi syukur kita, misalkan hari ini kita diberikan hidup, diberikan sehat, karena kehidupan akan ada ajalnya. Sehat satu ketika akan ada batasnya, ya, dan akan hilang dari kehidupan kita. Akan tapi taufik Allah berupa hidayah untuk kita ngaji, ini yang nanti akan menemani kita apalagi dalam kehidupan akhir kita. Tak lupa salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Rabb kita, sehingga kita tahu ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang jauh lebih lama dari kehidupan dunia, kehidupan yang lebih berat bagi orang-orang yang kufur, tidak beriman akan adanya kehidupan alam barzakh. Sebaliknya, kehidupan yang lebih nikmat bagi orang-orang beriman. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hari kebangkitan, mengingatkan tentang surga neraka. Beliau berdakwah selama 13 tahun lamanya di Mekah, menyampaikan masalah itu. Makanya di antara substansi dakwah Nabi ketika di Mekah kan, yakni iman tentang hari kebangkitan. Selain dari dakwah tauhid, mengingatkan manusia dari sihir, yakni iman kepada kebangkitan. Semua yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka kepada beliau yang terus mengingatkan kita seperti itu, kemudian ngajari kita
Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia agar kita tidak menyesalinya, maka kita harus berterima kasih kepada beliau dengan cara banyak sholawat, dan yang gak kalah utama mempelajari dan mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau dalam kehidupan akhir di telaganya. Kita berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Khusus sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan bahas al-istiqomah, bab yang ke-8. Pas ya. Jadi selesai puasa kita bahas tentang masalah al-istiqomah. Ya, istiqomah secara bahasa itu artinya adalah tolabul qiyam. Jadi minta berdiri. Kita maksa diri kita berdiri. Ya, jadi istiqomah yastaqimu istiqomatan. Jadi kita maksa diri kita untuk berdiri. Ya, namanya istiqomah harus ada usaha. Nggak ada istiqomah nggak ada usaha, itu nggak ada. Ya, harus usaha. Kita memerangi diri kita sendiri. Mager, istilahnya sekarang itu apa? Males gerak, dipaksa ke gerak. Males sholat, dipaksa sholat. Ya, apalagi malam ini. Ya, di sini hujan. Mulai dari klojen saya tadi ya hujan, kondisinya dingin. Saya barusan tanya sama istri, pandangan bagaimana? Panas. Nah, kalau panas orang mungkin mudah gerak, tapi kalau dingin paling enak selimutan, ya kan? Nah, tapi kita istiqomah ya kita paksa untuk gerak, sholat berjamaah, ya maghrib apalagi isya. Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan hiya sulukus siratil mustaqim, yakni melewati jalan yang lurus. Wa dinul qayyim, dinul qawim, jalan yang lurus itu agama yang tegak. Ya, min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa belok kanan kiri noleh kanan kiri. Ya, jadi melewati jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya adalah ad-dinul qawim, agama yang tegak. Agama ini sudah sempurna, udah ikuti saja itu. Waktunya sholat, dipanggil sholat ya sholat, ya kan? Waktunya puasa, disyariatkan puasa ya puasa. Kemudian kita punya harta mencapai nisabnya ya keluarkan untuk zakat kita. Ya, wanita-wanita yang ingin keluar rumah itu adalah hijabnya, maka dia harus mengenakan hijab. Nah, itu agama yang lurus. Kita muamalah, ya kan? Kita harus tahu, oh ini yang dibolehkan Allah Ta'ala, ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan. Nah, itu jalan yang lurus. Nah, istiqomah itu melewati jalan yang lurus ini, tanpa noleh kanan kiri, belok kanan kiri. Kok ini kayaknya prospektif, tapi ada ribanya. Nah, itu jangan toleh, jangan belok ke sana. Ya kan? Ini kok kayaknya profitnya banyak, tapi kok ada horornya, ada unsur ketidakjelasannya dalam muamalah. Ya jangan toleh, jangan masuk ke sana. Sholat jamaah, jangan toleh kanan kiri. Kok nggak ada yang sholat gitu kan? Wis nggak usah sholat, misalkan seperti itu. Ngaji juga sama seperti itu. Kok nggak ngaji? Kok saya sendiri? Ya sudah. Istiqomah itu tetap mengikuti jalan yang lurus. Ya, nggak usah belok kanan kiri, nggak usah noleh kanan kiri. Apalagi nanti kita di alam kubur itu nggak akan ada yang bersamai, kita akan sendiri. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti di alam kubur kita menyesal. Ya, karena dalam kehidupan dunia mesti nyari teman untuk melakukan ketaatan. Kalau nggak ada yang menemani, maka nggak melakukan ketaatan. Jangan seperti itu. Ya, tapi beda kalau nyari teman untuk didakwahi, diajak, ya kan? Nah, wa yasmalu dzalika fi'lu ta'at kullu hadzahirah wal batinah wa tarkul manhiyat. Nah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan mencakup semua perbuatan ketaatan
mencakup semua perbuatan ketaatan. Istiqomah itu mencakup semua perbuatan ketaatan. Apapun ketaatan itu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keluarga misalkan, keluarga itu banyak nggak perhatian sama ayah ibunya, tapi hanya satu orang ini yang perhatian. Ya sudah, istiqomah saja. Cari pahala, borong pahala itu sendirian. Ada orang cerita itu, Ustaz, ya cuman saya sendiri, yang lainnya nggak perhatian. Ya sudah, borong aja pahalanya sendiri. Ya, dengan cara birrul walidain. Itu istiqomah seperti itu. Ya. Nah, demikian juga dengan ketaatan yang lainnya. Ya, kulluha, semuanya, zahirah batinah, lahir batin. Semuanya pada posting di statusnya, ngaji hari ini betapa nikmatnya, ya kan? Tapi kita kendalikan diri kita, nggak usah posting lah. Ya, beda kalau kajian seperti ini harus ada kebaikannya kita posting. Bahkan saya Ibrahim Ruhaili hafizallahu taala, ya kan, ini termasuk pahala yang jariah, bisa ngalir. Ya, kita bagikan orang, bagikan live kajian, misalkan potongan video kajian, kemudian darinya ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, maka bagi kita pahala. Bagi kita pahala. Orang-orang kafir, orang zalim menyibukkan media sosial dengan postingan-postingan dosa, maka kita harus melawan mereka dengan menyebarluaskan postingan-postingan ibadah, ketaatan, seruan kepada Allah Ta'ala, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, termasuk mencakup tarkul manhiyat, meninggalkan semua yang dilarang. Jadi istiqomah tadi melewati jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Agama yang tegak. Enggak belok kanan kiri, noleh kanan kiri. Mencakup melakukan ketaatan semuanya lahir batin dan meninggalkan larangan seluruhnya. Nah, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, ini disebutkan Syekh Salim bin Id Al-Hilali, tidak disebutkan oleh Imam Nawawi ya. Kebetulan di kitab saya, ini kitab syarahnya Syekh Salim bin Al-Hilali. Disebutkan firman Allah surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqomalah kalian menuju Allah, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepada Allah. Kita disuruh istiqomah dan mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Isyarah, ini adalah isyarat bahwa ya dalam rangka istiqomah mesti ada kekurangannya dari diri kita. Mesti. Ya. Karena kita manusia. Kita bukan malaikat. Malaikat mikul arsy dari pertama kali diciptakan sampai sekarang mikul arsy. Ya. Enggak protes. La ya'sunallaha ma'amarum. Malaikat peniup sangkakala dari sekarang disebutkan dalam riwayat masih meletakkan ya sangkakala di dekat bibirnya, dan dia enggak kedip lihat ke bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Istiqomah mulai dari pertama kali diciptakan sampai sekarang. Ya, malaikat yang ngurusi hujan terus seperti itu. Ya. Nah, kita bukan malaikat. Makanya Allah berfirman fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah menuju Allah, ya kan, dan mohon ampun. Karena apa? Mesti kita ada kurangnya karena kita manusia. Ya, maka kita dipaksa untuk istighfar. Selesai sholat istighfar, selesai pengajian kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ada istighfar di dalamnya. Ya, selesai ibadah melakukan ketaatan, kita mohon ampun kepada Allah. Mesti ada kurangnya dari yang kita lakukan. Ya, karena sebesar apapun usaha kita untuk istiqomah mesti ada celahnya, ada kurangnya. Nah, kita istighfar tujuannya apa? Kembali istiqomah. Jadi istighfar tujuannya kembali kepada istiqomah, agar kembali ke jalan yang lurus tadi. Ya, dan para jamaah yang dirahmati Allah, godaan itu banyak. Kita di sini saja ada godaannya, ya kan? Ngaji aja ada godaannya, sholat jamaah aja ada godaannya, ya.
Awal mulanya niatnya murni sholat jamaah. Ya, kemudian di jalan ada orang jualan mie goreng misalkan, wah dingin-dingin ini enak, saya mampir pisan. Nah, kan berarti kan niatnya sudah berubah. Awal mulanya murni itu. Ya kan? Apa nggak boleh? Ya boleh aja. Boleh aja, tapi kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Kita misalkan berusaha untuk istiqomah muamalah dagang misalkan. Ya. Tapi akhirnya di satu momen, satu kesempatan kita akhirnya kendur. Ya, maka kita suruh istighfar. Jadi suruh istighfar, kembali lagi untuk berusaha istiqomah. Nah, Imam Nawawi mengetengahkan firman Allah surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Dalam ayat ini surat Hud ayat 112 ini Allah merintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sabat, teguh, wadawam alal istiqomah, dan terus istiqomah sebagaimana Allah perintah. Kalau diperintah sudah kerjakan. Ya, jadi Nabi kita saja diperintahkan untuk istiqomah sebagaimana beliau diperintah. Ya, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah maksum, yang terjaga dari dosa, dijamin masuk surga, diperintahkan untuk istiqomah, maka apalagi kita yang belum tentu masuk surga. Kalau masuk neraka, ya kemungkinan iya, ya, dan lewat neraka mesti, ya, sebagaimana sering kita sampaikan surat Maryam, ya. Wa minkum illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali lewat neraka. Jadi tadi sebelum kita setelah di mahsyar, dihisab, ditimbang, mesti lewat neraka. Tempat tinggal manusia selama-lamanya nanti dalam kehidupan akhir, kalau enggak di neraka Allah, naudzubillah min dzalika. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi darinya, adalah di surganya. Tapi untuk bisa sampai ke surga Allah lihat neraka. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum dan dia yang akan pertama kali mengetuk pintu surga itu saja diperintahkan untuk istiqomah, maka apalagi dengan kita. Imam Nawawi mengetengahkan firman Allah surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya, keutamaan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Tidak apa-apa, ilmu diulang-ulang untuk semakin menyemangati kita. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia mengatakan Rabbunallah atau raditu billah, aku ridha dengan Allah sebagai Rabbku. Tapi mengatakan raditu billah itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Diperintah sholat ya sholat, diperintah meninggalkan syirik ya meninggalkan, diperintah tauhid ya dia mentauhidkan Allah semata, diperintah untuk puasa ya dia puasa, dilarang ini itu dan lain sebagainya dia sami'na wa ata'na. Pun juga diperintahkan untuk taat kepada Nabi, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarkan risalah beliau, diperintah dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na. Ya kan? Itu konsekuensi dari raditu billahi rabba. Makanya dalam surat Fussilat ayat 30 ini Allah berfirman, sesungguhnya orang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istaqamu, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Faedah terbesarnya ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan tatanazzalu alaihim, akan turun kepada orang-orang yang istiqomah ini, mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqomah, akan turun menemui mereka. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan kapan ini? Ketika orang ini mati. Ketika orang ini mati. Karena orang yang mati itu mesti takut, dan orang yang mati itu mesti sedih. Gak ada ceritanya orang yang mau mati itu nggak takut. Semuanya takut. Takut kalau saya mati gimana? Saya nanti di kuburan sendiri. Ya, kemarin pas nenek dari istri meninggal itu, ya istri kemudian yang lainnya juga nangis.
"Ma, sampean lek ke kuburan ya apa mak ijenan?" Gitu. Takut, setiap orang akan takut. Ya kan? Kemudian orang yang mau mati juga mesti sedih. Orang yang mau mati juga mesti sedih. Kenapa? Karena akan meninggalkan dunianya. Akan pergi pisah dengan anak, ya kan? Dengan istrinya, dengan suaminya, orang tuanya, dengan dunianya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan rumahnya yang sudah dibangun sekian tahun lamanya. Mesti sedih. Ya. Nah, tetapi para malaikat akan menghibur orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan dunia ini. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun menemui mereka. Bukan hanya satu malaikat tapi banyak malaikat. Malaika itu bentuk jamak dari malakun. Kalau malakun seorang malaikat, tapi kalau malaika jamak dari malakun. Berarti enggak hanya satu dua malaikat yang datang, tapi para malaikat. Mereka mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kalian enggak usah takut, kalian enggak usah bersedih. Jadi dihibur. Makanya ya kan, orang-orang yang beriman itu bahagia, nggak sedih, karena ada yang menghibur ketika dia mati. Beda dengan orang zalim, orang kafir, mereka semakin ketakutan. Karena apa? Ya kan, mereka akan bertemu dengan banyak sekali kesulitan, siksa, naudzubillah min dzalik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah berita gembira dengan adanya surga yang kalian telah dulu dijanjikan. Jadi para malaikat ini menghibur. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, orang beriman itu nggak akan sedih, nggak akan khawatir. Orang mau operasi saja itu takut. Ya, orang mau operasi takut. Ya, mesti perawat itu akan menghibur, dokter akan menghibur. Makanya kalau kita belajar ilmu kesehatan itu, ya biasanya orang mau operasi itu tingkat kecemasannya tinggi. Iki iya lek kebablasan, aku lah mati kan, kayak gitu kan. Jadi akhirnya dihibur. Oh banyak pak yang sudah operasi seperti ini sukses, nggak usah khawatir, tenang aja. Diajak ngobrol langsung akhirnya nggak sadar kan, kayak gitu. Ya, nah orang mati siapa yang menghibur? Malaikat. Orang yang mati siapa yang menghibur? Kalau dia orang istiqomah dalam kehidupan dunianya, maka malaikat. Mereka akan mengatakan seperti ini. Kemudian mereka mengatakan, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang membersamai para malaikat ini, yang membersamai orang-orang istiqomah. Ya, makanya seperti orang istiqomah sholat di masjid, ngaji di masjid, ini banyak para malaikat. Khusus majelis ilmu itu didatangi para malaikat khusus. Nanti kalau kita belajar pembahasan tentang fadilah mencari ilmu, ada para malaikat yang secara khusus mendatangi majelis-majelis ilmu, dan mereka numpuk sampai ke atas dan mendoakan orang yang berada di sana dengan doa Allah maghfir lahu warhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Jadi didoakan terus. Makanya kalau kita paham ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nggak akan tolak-toleh ke kanan, sing aji piro, nggak perlu, ya kan? Nah itu istiqomah. Nah dari sini akhirnya seperti Qatadah itu menafsirkan para malaikat ini menghibur orang istiqomah ini ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau mayoritas ahli tafsir menyebutkan yang dihibur oleh para malaikat dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu itu orang beriman ketika dia mati. Tapi Qatadah, ya silakan bisa dilihat di tafsir web ya, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Dia menyebutkan yang dihibur itu adalah ketika orang-orang yang istiqomah ini bangkit pada hari kiamat, dihibur mereka. Karena orang ketika dibangkitkan hari kiamat itu semuanya takut. Dalam surat Yasin itu Allah berfirman, ya Mamba'atsana min marqadina. Jadi siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita? Nah, orang-orang beriman mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang telah dijanjikan Ar-Rahman dan para rasul telah berkata benar.
Kalau orang kafir dibangkitkan dengan mengatakan, siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita? Kalau orang-orang beriman, ya kan, mereka juga kaget, tapi mereka akhirnya ditenangkan dan mengatakan, ada ma wa'ada Rahman. Ini yang telah dijanjikan Ar-Rahman, bahwa kita akan dibangkitkan. Nah, seperti itu. Nah, makanya dia hilang takutnya karena dihibur oleh para malaikat. Kemudian para malaikat mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga itu apa yang kalian inginkan, yang jiwa-jiwa kalian inginkan. Jadi apapun yang diinginkan jiwa kita mesti akan keturutan di surga. Tidak ada ceritanya di surga itu yang terlarang, tidak. Apapun yang kita inginkan ada. Apapun yang kita inginkan maka pasti kita akan mendapatkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian ya kan harapkan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan ya kan bagi dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini hiburan. Bagaimana para malaikat itu menghibur orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan dunianya. Makanya seperti melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu jangan berhenti di bulan Ramadan. Jangan berhenti di bulan Ramadan, terus kita lakukan. Tapi bukan berarti melakukan ketaatan di luar bulan Ramadan itu sama persis dengan di bulan Ramadan, enggak. Karena kondisinya memang suasananya nggak sama. Ramadan dan bulan Ramadan itu suasananya nggak sama. Nggak ada 10 hari yang terakhir, nggak ada Lailatul Qadar, nggak sama. Tapi paling enggak, kalau di bulan Ramadan kita puasa, luar bulan Ramadan tetap puasa. Paling enggak 3 hari setiap bulan, atau kalau bisa Senin Kamis, kalau bisa Daud. Kemudian yang muakat itu berusaha untuk dijalani, ya kan, Arafah, kemudian Asyura dan lain sebagainya. Demikian juga kalau di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan kita bacanya sehari bisa sampai 3 juz, ya kan. Nah di luar bulan Ramadan ya 1 juz, atau paling enggak senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Ya, demikian juga kalau di bulan Ramadan kita sedekah, di luar bulan Ramadan juga tetap sedekah, walaupun kuantitasnya ini tetap dijaga. Ya, di bulan Ramadan kita senantiasa sholat malam, bahkan sampai maleman, nggak cukup dengan taraweh, ya kan, kita tambah lagi misalkan. Walaupun dengan taraweh kalau misalkan kita lakukan dengan mengikuti imam sampai selesai, bagi kita pahala sholat semalam suntuk. Tapi kita nggak puas. Nah, di bulan Ramadan, ya di luar bulan Ramadan tetap kita jaga, walaupun hanya witir sebelum tidur. Kalau nggak bisa sholat setelah bangun tidur, paling nggak witir sebelum tidur. Ya itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat, ya kan, wa antu tira qabla antanama, witir sebelum tidur. Kalau misalkan terasa capek gitu kan, maka witir sebelum tidur. Makanya witir itu ibadah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi ketika mukim atau safar. Ketika safar tetap Nabi SAW witir. Mungkin capek, ya kita witirnya sebelum tidur. Ya, 1 rakaat atau 3 rakaat, 5 rakaat. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap istiqomah, ya kan, walaupun di bulan-bulan Ramadan, walaupun kuantitasnya nggak sama, tapi paling tidak kualitasnya, ya, paling tidak kualitasnya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling ajek, paling konsisten, terus menerus, wa inqalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, alaikum minal amali ma tutikun. Hendaklah kalian melakukan amal yang kalian itu kuat. Fa wallahi la yamalullahu hatta tamal. Demi Allah, Allah nggak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi kadang kita bosan ya, tobat, ya kan, kemudian kumat, tobat, kumat, bosan, wis kok tobati, nah itu kan. Ya Allah nggak pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan.
Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu, dan agama yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu ma dawama alaihi sahibuhu, apa yang pelakunya itu dawam, jadi terus-menerus melakukannya. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ngaji juga sama seperti itu. Ya, ngaji sama seperti itu. Ada berapa orang yang saya tahu dulunya sergap, sekarang udah sama sekali nggak kelihatan. Ya, dulu awal mula semangat banget kesana kemari, sekarang plus. Ya, jadi yang paling konsisten. Ya, nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian Imam Nawawi juga mengetengahkan surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka enggak akan bersedih. Ini termasuk dalam kehidupan akhir. Orang kalau istiqomah di kehidupan akhir, pasti kita takut, pasti kita sedih, ya kan? Maka bagi orang istiqomah enggak akan takut, enggak akan sedih. Bagaimana enggak takut? Mahsyar kita berdiri di mahsyar, matahari dekatkan, gitu kan? Kita akan diamankan, dibuat aman oleh Allah, ditenangkan. Ya kan, demikian juga ketika berjalan di atas neraka. Jadi orang istiqomah itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak akan takut, enggak akan sedih. Takut apa yang nanti terjadi di depan, sedih dengan apa yang ditinggalkan. Jadi takut itu kaitannya dengan apa yang ada di depan. Nanti di kuburan bagaimana, ya kan? Nanti di sana bagaimana? Makanya kan orang dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib disebutkan, ketika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, maka dilapangkanlah hajnya, ya kan? Kemudian dia didatangi oleh makhluk yang rupawan, melihatnya senang, baunya harum. Maka orang yang mati yang beriman bertanya, ya kan? Man anta? Fawajuka ya'ti bil khair. Kamu siapa? Wajahmu itu mendatangkan kebaikan, senang. Asalnya orang mati ini ketakutan, karena tadi berhadapan dengan malaikat penjaga kubur, tapi kemudian dia didatangi oleh orang yang rupawan, wajahnya menyenangkan. Maka dia mengatakan, ana amaluka sholih, aku itu amalmu yang baik. Jadi amal yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia itu akan berupa makhluk. Ya, seperti sekarang kita duduk di masjid ini, sholat berjamaah, ngaji, itu nanti dalam rupa makhluk. Orang puasa kan nggak makan, nggak minum, nggak bisa dilihat, tapi nanti rupa makhluk. Ya, sama seperti kematian dalam hadis Bukhari, kematian yang nggak bisa kita lihat, tiba-tiba orang ini nggak ada jantungnya, nggak bergerak, tubuhnya anyep gitu kan. Kematian dalam kehidupan akhir dilihat, penghuni neraka bisa melihat, penghuni surga bisa melihat, berupa kambing kibas kelabu. Ketika didatangkan oleh malaikat, ditanya, ya lal jannati, wahai penghuni surga, kamu tahu ini? Mereka mengatakan, iya, al-maut, itu kematian. Penghuni neraka juga ditunjukkan, ya ahlan nari, kalian tahu ini? Iya, kematian. Kemudian disembelih. Makanya, ya, setelah itu penghuni surga kekal di surga, penghuni neraka kekal di neraka. Makanya di sini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 14, ulaika ashabul jannati, mereka itulah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi di surga itu kekal, nggak akan mati. Makanya akhirnya di surga itu nggak ada la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada takut, nggak ada sedih. Kenapa? Karena nggak ada kematian, nggak akan pisah, nggak seperti di dunia. Di dunia Lebaran kemarin ketemu sak keluarga gitu kan, kita cuman senengnya berapa hari, sedih lagi, pisah lagi sama orang tua yang kerja, balik lagi kerja kayak gitu kan. Itu saja sudah sedih, ya kan? Itu saja sudah sedih. Apalagi dengan kematian, lebih sedih lagi. Di surga nggak akan pernah sedih, kumpul terus. Jadi kita akan dikumpulkan terus.
Jadi penghuni surga akan kumpul, ya kan, terus di surga Allah Ta'ala, ya, kumpul, nggak akan berpisah. Dalam surat apa ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai'. Orang-orang beriman dan diikuti oleh keturunannya yang beriman, alhaqna bihim, akan kami pertemukan mereka, dipertemukan, dikumpulkan. Jadi orang beriman itu dan diikuti anak-anaknya beriman nanti akan dikumpulkan bareng di surga. Wa ma alatnahum min amali min syai', dan kami tidak akan melewatkan sedikit pun dari amal mereka. Kalau bapaknya surganya di atas, anaknya di bawah, enggak bapaknya diturunkan ke bawah, enggak, karena itu mengurangi pahala bapaknya. Tapi yang anaknya surganya dinaikkan. Jadi akan kumpul terus. Makanya enggak ada ceritanya di surga itu takut, sedih, itu enggak ada. Yang ada cuma di dunia, ya kan. Kita punya anak bayi masih senang, SD masih senang, SMP mulai sudah, ya kan, hatinya campur baur, dipondokkan, ya, dipondokkan. Nanti kalau sudah pondok, wis mulai terbiasa, menikah, perempuan diajak sama suaminya, tambah sedih lagi, ya, kayak gitu, ya. Apalagi sampai kerja luar kota, ya kan. Dulu di rumah banyak anak-anak kecil, senang, banyak eker-ekeran, itu senang. Tapi sekarang nggak ada suara itu, semuanya pada kerja, ya. Nah itu sedih. Tapi kalau di kehidupan akhir enggak. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama, cuman ada 2 hadis ya tentang masalah istiqomah ini. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Amru, ada yang mengatakan Abu Umrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakan untukku dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku enggak perlu lagi tanya kepada selain engkau, cukup kepada engkau. Katakan kepadaku perkataan dalam Islam yang aku enggak perlu lagi bertanya yang lainnya. Bertanya kepada yang lainnya, kepada selain engkau. Maka Nabi bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ini memang diantara jawami'ul kalimnya Nabi, sabda Nabi yang singkat tapi maknanya dalam. Karena kalau dirunut itu panjang. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah artinya apa? Sama seperti tadi, ya kan, ada syariat sholat, ya harus istiqomah. Kan kamu beriman kepada Allah, dipanggil untuk sholat, disuruh sholat. Ada syarat jihad, ya penuhi suruhan Allah, ya kan? Kan kamu sudah beriman kepada Allah. Ada syariat untuk zakat, maka penuhi panggilan Allah, penuhi seruan Allah. Syariat haji, penuhi panggilan Allah, penuhi seruan Allah. Allah melarang ini itu dan lain sebagainya, ya penuhi. Jangan protes, bukankah kamu sudah beriman kepada Allah? Nah itu. Jadi termasuk jami'ul kalimnya Nabi, perkataan Nabi yang ringkas tetapi maknanya dalam. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ya, kayak kalau orang itu wis kula percados sekali jenengan yai. Ya. Lek dikongkon apa-apa ambek yaine kudu nurut. Lek dikongkon apa-apa gak nurut ya berarti gak percaya ambek yainya, gak percaya sama gurunya. Mondokkan anak ke pondok misalkan, saya percaya, ya kan. Nah tapi ternyata ada aturan gini, aturan itu dan lain sebagainya, protes, ya berarti nggak istiqomah. Ya kalau sudah percaya sama itu ya udah. Kayak orang tua kita dulu loh. Orang tua kita dulu itu kalau misalkan apa itu namanya, kita ngadu ke orang tua, Pak aku mari diceplesi ambil guruku, kan malah kita yang dipukul kan gitu kan. Zaman dulu kan gitu. Kalau zaman sekarang kan enggak, gurunya yang malah gurunya dilaporkan ke polisi kan gitu. Lek zaman dulu lah enggak kayak gitu. Ya, saya masih ingat juga dulu dibentak sama bapak ayah itu ya gara-gara itu. Aku diginikan, malah diseneni gitu kan. Kalau zaman dulu kan gitu. Karena sudah percaya kepada guru, lek sudah sekolah di sana, mondok di sana, ya sudah ikut aturan sana, jangan protes,
Itu. Kita beriman kepada Allah, sudah istiqomah. Sudah istiqomah. Disuruh apapun maka ini. Tapi ini ya, kebenaran mutlak itu bukan di orang, kebenaran mutlak itu di agama. Ya kalau pondok pesantrennya ya keliru, ya silahkan dinasihati. Tapi ada cara nasihatinya, bukan di hadapan umum. Sampaikan kepada kiainya, ngomong, ya bukan di grup gitu kan. Ya itu sama dengan buka aib itu namanya. Apa pelajaran dari hadis ini? Anjuran bertanya tentang perkara yang menyeluruh, mencakup semua kebaikan. Anjuran bertanya tentang perkara yang menyeluruh, yang mencakup semua kebaikan. Sahabat ini tanyanya itu pertanyaan yang menyeluruh. Qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan wahai Rasulullah kepadaku dalam Islam perkataan sing aku enggak perlu lagi tanya kepada selain engkau. Ya, perkataan yang menyeluruh dalam Islam. Jadi kalau bertanya itu sebaiknya pertanyaan seperti itu. Dan ketika sudah tahu, diamalkan. Tahu, diamalkan. Bukan tahu hanya sekedar pengetahuan. Dalam Islam itu tidak seperti itu. Tahu untuk kita amalkan. Karena yang buat kita selamat dunia apalagi akhirat kita itu adalah amalan kita. Kemudian semestinya orang yang tidak tahu satu perkara tanya kepada ahli ilmu. Orang yang tidak tahu suatu perkara hendaklah dia tanya kepada ahli ilmu. Ahlu dzikr fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikr, ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Kemudian pelajaran yang ketiga, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka iman itu bukan hanya ucapan. Ya, seperti perkataan orang-orang Murji'ah. Iman itu perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi iman itu perkataan dan perbuatan, bukan hanya sekedar perkataan saja. Sebagaimana keyakinan orang-orang Murji'ah. Ya, jadi perkataan dan perbuatan. Ya, istiqomah adalah perbuatan. Makanya seperti Imam Al-Baihaqi menulis kitab Syu'abul Iman. Di sana termasuk iman itu sholat. Cabang iman, sholat itu cabang iman. Berpuasa itu cabang iman. Sedekah itu cabang iman. Jihad fisabilillah termasuk cabang iman, itu kan. Dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang terakhir, istiqomah adalah derajat tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi istiqomah itu derajat yang tinggi, darajatun aliyatun, derajat tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman. Ya bagaimana enggak iman? Ya kan, tatkala orang berpaling, dia tetap jalan. Dia tetap ibadah, nggak ada orang, dia tetap ibadah. Ada godaan, dia akhirnya kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ya ini sempurna imannya. Jadi sempurna imannya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang kedua atau yang terakhir, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Qaribu wasaddidu. Qaribu artinya ya, teruslah mendekat. Ya, teruslah mendekat, tidak berlebih-lebihan, tidak kekurangan. Jadi berusaha untuk tepat. Jadi berusaha untuk tepat. Jadi berusaha untuk tepat. Al-muqarabah, qaribu, mendekat, berusaha untuk tepat. Disebutkan al-muqarabah al-qasdul ladzi la ghulu wa fihi wala taksir. Jadi menuju tujuan, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Ya. Jadi tidak berlebihan, tidak melampaui batas, atau tidak kekurangan. Wala taksir, tidak kekurangannya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi tidak kekurangan. Kita berusaha untuk sholat malam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita berusaha sholat malam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kita nggak akan pernah bisa seperti Nabi, karena Nabi itu manusia pilihan, dan kita nggak akan pernah bisa seperti sahabat, karena para sahabat itu manusia pilihan. Tapi paling nggak coba terus dekat, ya. Jangan malah sebaliknya menyelisihi. Ya, akhirnya membuat sholat tarawih tersingkat. Nah itu. Padahal kalau zaman dulu panjang-panjangan. Kalau sekarang singkat-singkatan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi qaribu itu seperti itu. Wasaddidu, dan istiqomalah. Jadi berusaha untuk sadad, teguh, istiqomah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadum minkum bi amali. Ketahuilah sesungguhnya sekali-kali seseorang dari kalian gak akan selamat dari neraka dengan amalnya. Kita gak akan selamat dari neraka dengan amal kita, dengan ngaji kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan puasa kita, dengan ketaatan kita. Enggak. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga anda ya Rasulullah? Wala ana. Nabi bersabda, sama, tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah telah curahkan rahmatnya untukku dan karunia-Nya. Jadi Allah sudah karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat dan karunia-Nya. Allah curahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat dan karunia-Nya. Sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak selamat dari neraka dengan amalnya. Tapi Allah sudah berikan karunia, Allah berikan rahmat. Karunia Allah kepada Nabi apa? Dia yang terjaga dari perbuatan dosa. Dia yang akan mengetuk pintu surga. Dia yang mendapatkan syafaat kubro. Itu karunia Allah, itu rahmat Allah. Tapi amalnya tetap nggak akan bisa menyelamatkan dari surga, menyelamatkan dari neraka. Sama apalagi kita yang amalnya seperti ini. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu, dari sini para ulama mengatakan makna istiqomah itu apa? Luzumu ta'atillahi ta'ala, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi istiqomah itu senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Mager sholat jamaah dipaksa, malas puasa dipaksa, malas baca Al-Quran dipaksa. Jadi senantiasa melazimi untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan karunia dan rahmat Allah kepada para hambanya. Karunia dan rahmat Allah kepada para hambanya, di mana karunia Allah, rahmat Allah itu lebih luas dari amalnya. Karena ibadah kita ini nggak akan bisa membeli surga. Jangankan membeli surga, membeli mata kita saja nggak bisa, membeli jantung kita nggak bisa. Amal kita itu apa segaris lurus dengan detak jantung, kan enggak. Kita tasbih loh berapa kali, ya, tapi jantung kan terus sampai ketika kita tidur kan jantung terus bekerja. Paru juga sama, terus bekerja. Pencernaan itu terus bekerja. Jadi pencernaan itu terus bekerja. Kalau ada makanan, kerjanya lebih berat. Kalau nggak ada makanan, dia tetap kerja, mengeluarkan asam lambung. Saya baru tahu. Jadi ketika konsultasi putri saya yang kena asam lambung itu, dokter bilang produksi asam lambung itu termasuk anggota tubuh yang kerjanya otomatis. Ya, sama seperti jantung, sama seperti paru. Kalau nggak otomatis itu, ya tangan kita nunggu perintah, kaki kita nunggu perintah. Ya kan? Nah, adapun asam lambung, produksi asam lambung itu bekerjanya secara otomatis. Nah, ibadah kita yang namanya tasbih, tahmid, takbir aja nggak bisa menyamai itu. Misalkan baru dikasih detak jantung, alhamdulillah, 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 kan nggak ada. Nah, di kita 1 menit berapa? 150, 160 sampai 80, 180. Coba kita katakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enggak mungkin. Artinya nikmat Allah saja dengan kita nggak bisa membayar nikmat Allah berupa itu. Apalagi bayar surganya, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena karunia Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua,
irsyad ila kaifiyati tahsilil khair, petunjuk untuk, ya kan, bagaimana kita mendapatkan kebaikan. Dalam hadis ini ada petunjuk bagaimana kita mendapatkan kebaikan. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan? Dengan istiqomah di atas jalannya Allah, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sudah, ini saja kerjakan. Nggak usah berlebihan, kita nggak akan mampu kok. Ya, ikuti Nabi saja nggak akan mampu. Ikuti Nabi saja nggak akan mampu. Sampai membuat sesuatu yang nggak pernah diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Nabi saja lo nggak mampu. Ada sampai zikir sekian ribu kali gitu kan. Nggak usah itulah. Ikuti Nabi saja nggak akan mampu. Ngapain buat sesuatu yang baru? Jadi hadis ini ada petunjuk bagaimana mendapatkan kebaikan dengan istiqomah di atas jalannya Allah, nggak berlebihan, tidak kekurangan. Ya, ini saja nggak akan. Pelajaran berikutnya, tidak semestinya seorang hamba itu tertipu dengan amalnya. Jangan sampai kita tertipu dengan amal kita. Oh, dia istiqomah pengajian, walaupun jauh istiqomah, walaupun hujan istiqomah. Jangan tertipu, ya kan? Agar kita hidup di atas harap dan takut. Ya, jadi di atas harap dan takut. Ya ini. Karena kalau kita tertipu dengan amal kita, akhirnya kita ujub, bangga, ujub akhirnya sombong, ngeremehkan orang. Ente mek salate koyomu. Ya kan? Kamu ngajinya di sana, saya ngajinya jauh. Gitu. Saya ngajinya jauh. Sampai sedekahnya kayak gitu. Aku sedekahnya sami nih. Nah itu. Ujub sudah. Ujub, awalnya itu ujub, akhirnya kamu sedekahnya segitu, aku sami nih. Akhirnya dia meremehkan orang dengan ucapannya. Ujub sendiri adalah amalan hati. Ya. Oh, dia posone Senin Kemis, aku posone Daud. Berkata di hatinya, itu sudah ujub. Kalau sampai dia mengatakan, wah aku wis poso Daud itu wis pirang tahun itu, ya kan? Besarkan dirinya, padahal poso Daud 5 tahun. Besarkan dirinya, takabur sudah. Ya, aku cek kuatan aku dimangani sampean. Nah, berarti menghinakan sudah, merendahkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati. Jadi, jangan kita tertipu dengan amal kita. Karena amal kita nggak akan pernah bisa memberi surga. Makanya a'malul ibad, pelajaran yang terakhir, la tudkhiluhum al-jannah. Amal mereka tidak akan memasukkan mereka ke surga. Wa inna ma yatawarathunaha. Mereka masuk surga itu karena mewarisi, karena diberi oleh Allah. Namanya mewarisi itu diberi, waris itu kan diberi. Ya. Jadi di banyak ayat Al-Qur'an disebutkan surga diwariskan kepada orang-orang beriman. Maksudnya diberikan kepada orang beriman. Tetapi takunu maratibuhum fiha hasba amalihim. Mereka surganya di mana? Nah, tergantung amalnya. Jadi mereka surganya di mana? Tergantung amalnya. Jadi amal itu menentukan kita di surga mana. Ada 3 orang disebutkan dalam hadis itu masuk Islam bareng-bareng. Ada 3 orang masuk Islam bareng-bareng. Orang yang pertama, ada seruan jihad, perintah untuk mengikuti syariah pasukan yang nggak ada nabi di sana, dia ikut, kemudian dia mati syahid. Yang kedua juga sama, setelah itu dia ikut jihad, mati syahid. Kemudian yang ketiga ini matinya di atas tempat pembaringan. Perawi daripada kisah ini kemudian menceritakan, ternyata dia bermimpi melihat mereka bertiga di surga, tapi yang terakhir matinya surganya paling depan. Yang mati kedua surganya kedua, yang mati pertama surganya yang paling belakang. Akhirnya dia sampaikan mimpi itu kepada Nabi, kemudian dibenarkan, ya kan? Kemudian dikatakan, apa yang buatmu takjub? Bukankah dia puasa? Bukankah dia beribadah ketika dia diberikan umur itu, sehingga ibadahnya itu bisa mengejar ketertinggalan dia dari orang-orang yang mati lebih dulu dengan mendapatkan syahadah. Nah, seperti itu.
Jadi ini menunjukkan bahwa tingkatan surganya itu yang menentukan amal, tapi masuk surga dan tidaknya itu karena karunia Allah Ta'ala. Maka karena masuk surga itu karunia Allah Ta'ala, jangan lupa kalau doa minta surga. Jangan sampai kita nggak pernah doa minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iki biasane wong-wong pujian lek bulan poso, tapi lek jopone poso wis lali gitu kan. Ya, atau Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qouli wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qouli wa amalin. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wallahu bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Nggak ada. Oh ya, sedikit sebelum saya akhiri, ada bukunya Ustadz Firanda ya, bagus ya, bagaimana istiqomah selepas Ramadan. Beliau menyebutkan ada 5 poin. Yang pertama, doa agar puasa kita diterima. Karena kalau puasa kita diterima, berarti kita termasuk orang bertakwa. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya saja Allah menerima ibadah dari orang bertakwa. Ya, dan ini nanti akan tetap membantu kita istiqomah. Kemudian yang kedua, doa agar diberikan istiqomah. Yang kedua, doa agar diberikan istiqomah. Doa agar kita diberikan istiqomah itu seperti doa ketika baca suratul Fatihah, itu kita renungkan ihdinas siratal mustaqim, itu permohonan agar kita dibimbing terus di atas jalan yang lurus. Yang kedua, yang ketiga, orientasi terus kepada kehidupan akhir. Orientasi terus kepada kehidupan akhir. Karena ciri orang bertakwa itu kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, ya kan, disebutkan yang terakhir wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan kehidupan akhir mereka yakin. Jadi orientasikan akhir, kehidupan akhir terus. Dagang, orientasikan akhir. Di keluarga, orientasikan kehidupan akhir, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, senantiasa menjaga konsistensi amal walaupun sedikit. Ya. Jadi menjaga kesinambungan amal walaupun sedikit. Tetap puasa sunnah, tetap baca Al-Quran, tetap sedekah walaupun kuantitasnya sedikit. Dan yang terakhir, dia mengatakan kumpul dengan orang soleh. Ya, termasuk kita ngaji ini kan kumpul dengan orang soleh. Ini yang akan bantu kita istiqomah. Ya, sholat bersama jamaah yang laki-laki, ya, punya komunitas yang suka ngaji, ya, ini nanti akan bantu kita untuk bisa istiqomah. Baik, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita taufiknya dan menerima amal ibadah kita selama ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.